Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari pendahuluan. Di masa kini yang penuh tekanan, stres setiap hari menjadi tantangan yang umum. Seringkali memicu pikiran yang terus-menerus atau overthinking, kesulitan mengatur perasaan, gangguan tidur atau tidur buruk, hingga kelelahan ringan. Fenomena ini semakin rumit bagi perempuan karena perubahan hormon selama masa menstruasi, seperti pada sindrom premenstruasi atau PMS. Bisa memperparah gejala stres, rasa cemas, dan kemarahan. Menurut data dari WHO tahun 2022, sekitar 75% perempuan mengalami gejala PMS yang berdampak pada kesehatan mental. Survei di Indonesia oleh Kemenkes tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia produktif melaporkan stres akibat menstruasi yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pikiran yang terus-menerus dan emosi yang tidak stabil bisa membentuk siklus permasalahan yang makin parah, di mana kurang tidur membuat mental makin lelah, berujung pada kelelahan ringan yang mengurangi kualitas hidup. Bagi perempuan, faktor biologis seperti penurunan hormon estrogen dan peningkatan hormon progesteron setelah ovulasi sering menyebabkan peningkatan hormon stres kortisol. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan secara menyeluruh sangat penting. Pendekatan yang terpadu seperti edukasi tentang kebiasaan tidur yang baik dan cara mengatur emosi menunjukkan efektivitas dalam mengurangi risiko ini sehingga 40%. Tujuan dari Mencare Class adalah memberikan pemahaman tentang kesehatan mental secara ringan agar mahasiswa dan pekerja muda, terutama perempuan yang sedang di masa produktif, dapat mengenali dan mengelola masalah seperti stres, emosi, pola tidur, tanda-tanda kelelahan ringan, serta memahami pengaruh hormon dan siklus menstruasi. Program ini diadakan dengan suasana santai dan tidak merasa malu, didampingi oleh tenaga kesehatan dan menggunakan lembar refleksi, sehingga membantu mereka untuk merawat kesehatan mental sendiri tanpa harus ke pelayanan klinis. Manfaat Mencare Class. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan tenang. Yang kedua, kemampuan mengelola stres untuk menghadapi tekanan sehari-hari dengan yang lebih baik. Yang ketiga, mendukung kesehatan fisik, mental yang terjaga agar berkontribusi dengan tubuh yang lebih sehat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dengan fokus membantu meningkatkan kinerja dalam aktivitas seharian. Yang kelima, mengembangkan diri dan rasa percaya diri untuk membangun sikap positif terhadap diri sendiri. Yang keenam, membangun relasi dan sistem dukungan agar memperkuat hubungan sosial. Dan yang terakhir, yakni deteksi diri permasalahan kesehatan mental agar mengetahui tanda-tanda gangguan mental yang harus segera ditangani. Nama usaha yang kita buat adalah Mencare Class yang merujuk pada berbagai program pelatihan dan lokakarya yang berfokus pada kesehatan mental, seperti pelatihan menjadi Mental Health First Aider atau penolong pertama kesehatan mental. Kemudian jenis usaha ini merupakan jenis usaha preventif yang mana berfokus pada edukasi, pencegahan burnout ringan, peningkatan coping stres, dan kesadaran kesehatan mental sehari-hari. Selanjutnya adalah bentuk layanan Mencare Class. Mencare Class merupakan usaha jasa di bidang kesehatan mental yang ditujukan bagi mahasiswa, pekerja muda, dan perempuan usia produktif yang rentan mengalami stres, kecemasan, dan burnout akibat tuntutan akademik, pekerjaan, serta peran ganda dalam kehidupan sehari-hari. Layanan Mencare Class meliputi kelas edukasi kesehatan mental untuk memahami dan mengelola stres, kelas mindfulness dan relaksasi untuk membantu menenangkan pikiran, serta kelas self-healing guna mengenali dan mengelola emosi secara sehat. Selain itu, tersedia kelas manajemen stres, konseling kelompok sebagai ruang berbagi yang aman, serta kelas pengembangan diri seperti kepercayaan diri, komunikasi asertif, dan ketahanan mental. Seluruh layanan dirancang fleksibel dapat diakses secara online maupun offline, sehingga membantu peserta tetap sehat secara mental dan produktif. Selanjutnya, target tujuan Mencare Class meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, membantu peserta mengelola stres dan emosi secara sehat, membekali keterampilan coping dan mindfulness, meningkatkan kesejahteraan, fokus, dan kepercayaan diri.
Target pentingnya pelajar SMP, SMA, mahasiswa, remaja, dan dewasa muda, guru, tenaga pendidikan, dan masyarakat umum. Peserta dapat meningkatkan konsentrasi belajar atau kerja melalui pengelolaan pikiran yang sehat. Peran utama perawat meliputi 1. Menjadi edukator kesehatan mental. Perawat memberikan informasi yang akurat dan jelas. 2. Menjadi konselor dan pendukung emosional. Perawat bertindak sebagai konselor dengan mendengarkan keluhan pasien. 3. Fasilitator diskusi kelompok. Perawat memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu-isu kesehatan mental. 4. Screening dan identifikasi risiko. Perawat dapat membantu mengidentifikasi individu yang beresiko mengalami masalah kesehatan mental. 5. Koordinator rujukan. 6. Advokat pasien. 7. Pengembang rencana perawatan. Saya Siti Munawwaroh dari Prodi Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran bidan dalam bisnis ini, yaitu menjadi tempat untuk edukasi kesehatan mental perempuan, seperti hubungan hormon, emosi, dan siklus menstruasi. Yang kedua ada manajemen stres saat PMS atau haid dan masa transisi remaja ke dewasa. Untuk menjawab isu kesehatan reproduksi dari sisi psikososial, untuk peran ini sangat aman karena kita hanya mengedukasi, bukan memberi terapi atau diagnosis. Baik. Selanjutnya yaitu peran admin dalam MinCare Class. Admin di MinCare Class berperan mengelola administrasi seperti pendaftaran, data, jadwal, dan absensi peserta. Admin juga mengatur layanan digital, membagikan link kelas, materi, serta membantu kendala teknis. Selain itu, admin menjadi contact person utama yang berkomunikasi dengan peserta secara empatik dan suportif. Admin mendukung tenaga kesehatan saat sesi edukasi, menjaga alur kegiatan, serta mengelola komunitas dengan aman dan nyaman. Melalui peran ini, admin membantu memastikan MinCare Class berjalan profesional dan berfokus pada kesehatan mental peserta. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners. Elemen ini mencakup pihak luar yang membantu eksekusi model bisnis seperti pemasok, aliansi strategis, atau komunitas untuk efisiensi dan inovasi. Dalam konteks BMC, tentang layanan kesehatan misalnya ISPA atau klinik terpadu, key partners memastikan akses keahlian dan teknologi tanpa biaya besar. Yang kedua ada kampus atau komunitas, mitra pendidikan untuk rekrutmen tenaga ahli, pelatihan atau promosi layanan kesehatan berbasis komunitas yang relevan untuk bisnis nursing di Indonesia. Yang kedua ada platform digital melalui IG, WA, dan TikTok. Digunakan untuk pemasaran murah, jangkauan audiens luas, dan interaksi pelanggan terutama di kalangan muda untuk edukasi kesehatan. Yang ketiga, profesional kesehatan. Profesional kesehatan itu seperti perawat, bidan, dan administrasi kesehatan. Ahli inti seperti perawat dan bidan menyediakan layanan klinis, sementara analisis kesehatan atau administrasi kesehatan mendukung diagnostik dan sesuai dengan ide bisnis. Yang kedua ada key activities. Bagian ini fokus pada proses inti operasional seperti fasilitas kelas, distribusi materi, dan pengumpulan feedback untuk memastikan layanan berjalan lancar dan berkelanjutan. Fasilitas kelas, edukasi interaktif tentang kesehatan, seperti ISPA dan perawatan ibu dan anak. Distribusi e-modul dan worksheet, digital via WA dan platform lain untuk belajar mandiri. Screening ringan dan refleksi untuk mendeteksi dini masalah kesehatan. Promosi dan pendaftaran melalui via IG atau TikTok untuk meningkatkan partisipasi. Dan yang terakhir, rekap dan analisis feedback peserta guna perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada key resources. Bagian ini mencakup sumber daya manusia, teknologi, serta materi untuk dukung operasi lancar seperti kelas edukasi, stres, atau PMS.
Tim perawat sebagai fasilitator edukasi stres dan coping mekanisme dengan keahlian klinis. Sedangkan tim bidan sebagai edukasi hormonal atau PMS dan perawatan ibu serta anak. Tim administrasi kesehatan sebagai promosi, admin, screening ringan, dan pendaftaran digital. E-modul atau worksheet, materi digital untuk belajar mandiri. Akun sosmed atau Zoom dan Drive, tools promosi melalui IG dan TikTok, seperti kelas virtual dan sharing file. Selanjutnya yang keempat ada cost struktur. Bagian ini mengungkapkan pengeluaran utama secara transparan untuk tunjukkan efisiensi. Biaya sekitar 30-40% dari revenue. Dan potensi profil jangka panjang. Yang pertama fixed cost, gaji tim, perawat, bidan, AK, RP 5-10 juta per bulan. Melalui Zoom Pro, RP 1 juta per tahun. Variable cost, promosi IG atau TikTok RP 2-5 juta per bulan. Produksi modul RP 500.000 per batch. Total operasional semuanya 30-40% dari revenue. Sisanya margin keuntungan tinggi. Selanjutnya ada value proportion. Bagian ini menjelaskan mengapa pelanggan memilih usaha kita. Bagian ini fokus pada solusi praktis seperti manajemen stres dan sleep hygiene dengan pendekatan santai membedakan dari layanan kesehatan konvensional. Ada edukasi ringan seperti topik emosi, burnout, kesehatan mental, perempuan dalam bahasa sehari-hari. Diskusi aman tanpa stigma seperti ada ruang berbagi dan worksheet interaktif melalui jurnal emosi, sleep tracker, stress scale. Ada fasilitas profesional, perawat atau bidan memberikan edukasi atau screening ringan, bukan diagnosis. Selanjutnya ada customer relationship, pendampingan refleksi personal via WA group, feedback reka bulanan, komunitas alumni untuk diskusi berkelanjutan, konten follow-up gratis atau tips mingguan di IG. Selanjutnya ada channels yang dimana bisa promosi via IG, WA, TikTok, konten short video tips stres atau PMS, pendaftaran dan pembayaran online bisa link WA atau GoPay, distribusi e-modul atau worksheet via Google Drive, email, kelas online Zoom atau offline, di kampus atau komunitas. Selanjutnya ada customer segments yang dimana mahasiswa dan pekerja muda usia 18-35 tahun, khususnya perempuan usia produktif, fokus pada yang mengalami stres harian, overthinking, burnout ringan, atau isu hormonal seperti PMS, siklus, dan menstruasi. Dan yang selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama, tiket kelas 40-50% pendapatan terbesar, 50-100.000 per sesi, sekitar 1-2 jam online atau offline. Paket 4 sesi 300.000, hemat 25%, target 20-50 orang per sesi, sekitar 1-5 juta per kelas. Yang kedua ada e-modul dan worksheet, 20-30%. Dijual mandiri 25-50 ribu. PDF bisa diedit seperti jurnal emosi, pelacak tidur, skala stres, promosi otomatis via email setelah kelas. Yang ketiga, paket lengkap 20-25%. Dapat kelas plus modul plus WA sekitar 150.000, versi premium plus Q&A bidan sekitar 200.000. Yang keempat ada kolaborasi 10-20% sponsor kampus atau komunitas, 2-5 juta untuk 100 peserta, komisi afiliat brand kesehatan 10-20% dari penjualan suplemen atau tidur. Baik, selanjutnya ada aspek legalitas. Aspek legalitas adalah keseluruhan peraturan hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar bisa beroperasi secara sah. Ini mencakup akta pendirian, NPWP, izin usaha, dan dokumen pendukung lain yang menjadi dasar pengakuan hukum suatu entitas bisnis. Yang pertama ada aspek ketenagakerjaan atau stres, burnout, dan cuti haid. Materi mengenai burnout dan kesehatan reproduksi perempuan memiliki payung hukum yang kuat dalam hubungan industrial, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, yaitu memiliki dua pasal. Pasal yang pertama ada pasal 81, yaitu mengatur hak legal pekerja perempuan untuk mendapatkan istirahat atau cuti pada hari pertama dan kedua haid jika merasakan sakit. Pasal yang kedua ada pasal 86, yaitu menyatakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang kedua ada aspek kesehatan mental dan pelayanan profesional, yaitu tindakan regulasi emosi atau penanganan overthinking yang harus merujuk pada batas kewenangan tenaga kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau Omnibus Law. Ini adalah regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan Jiwa sebelumnya, mengatur bahwa upaya kesehatan jiwa harus dilakukan secara preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang psikologi, yaitu mengatur tentang praktik psikologi di Indonesia secara legal. Jika materi memberikan instruksi klinis atau diagnosis, materi tersebut harus berafiliasi dengan psikolog yang memiliki surat izin praktik sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pasar Min-Care Class. Yang pertama, ukuran pasar. Pasar kesehatan mental di Indonesia tumbuh pesat, terutama pasca pandemi. Menurut survei Kemenkes 2023, 19% remaja dan dewasa muda alami gangguan mental ringan, seperti stres dan kecemasan. Target utama mahasiswa dan pekerja muda perempuan usia 20-35 tahun, berjumlah sekitar 20 juta orang, dengan 70% aktif di media sosial seperti IG dan TikTok. Potensi audiens besar untuk promosi digital. Selanjutnya, karakteristik pelanggan. Perempuan usia produktif, sibuk kuliah atau kerja, rentan stres harian, overthinking, PMS, dan burnout. Kebutuhan, solusi praktis, non-klinis, atau edukasi santai, workshop harian. Perilaku, cari konten mental health di sosmed. 70% Gen Z atau milenial rela bayar 50-150 untuk kelas online ringan. Pesaing, kompetitor utama, workshop psikolog di IG, misal Psikologit, app seperti Real Life, Halodoc, atau Fokus terapi berbayar. Keunggulan Min-Care, gratis dari stigma atau bahasa santai, fasilitator perawat atau bidan, spesifik perempuan, hormon PMS, harga terjangkau. Tiket 100.000 plus modul. Celah pasar, kurangnya kelas hybrid atau online offline untuk isu harian non-diagnosis. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan. Peluang, kerjasama kampus atau komunitas wanita seperti revenue tambahan, tren self-care naik 40% di TikTok tahun 2024. Tantangannya, kompetisi sosmed ketat. Solusi, konten viral, workshop gratis untuk lead generation. Dan yang terakhir yaitu proyeksi. Dengan 100% peserta atau batch, target realistis via IG, RP 5 juta, revenue 10-20 juta per bulan dari tiket plus bundling. Potensi skalabel ke 500 peserta per tahun via modul berulang, pasar siap, mulai kecil, ukur feedback. Selanjutnya yaitu ada inovasi Min-Care Class. Min-Care Class menghadirkan inovasi edukasi kesehatan mental yang dirancang khusus untuk kebutuhan perempuan. Program ini menyoroti dampak PMS dan fluktuasi hormon terhadap emosi, stres, dan kelelahan mental yang sering tidak disadari. Inovasi utamanya terletak pada pendekatan non-klinis dengan bahasa santai yang mudah dipahami, sehingga perempuan merasa lebih nyaman memahami kondisi emosinya tanpa takut distigma sebagai lelah atau bermasalah. Min-Care Class juga menyediakan ruang diskusi aman untuk berbagi pengalaman seputar mood swing, overthinking, dan burnout ringan yang sering dialami dalam kehidupan kuliah maupun kerja. Selain itu, peserta dibekali workshop refleksi praktis seperti jurnal emosi, sleep tracker, dan stress scale yang disesuaikan dengan siklus tubuh perempuan. Alat ini juga dapat membantu meningkatkan self-awareness dan mencegah stres berlanjut menjadi gangguan mental yang lebih berat. Dengan fokus pada mental health care, untuk kehidupan sehari-hari, Min-Care Class juga menjadi solusi
holistik yang relevan, aplikatif, dan mudah diterapkan oleh perempuan usia produktif. Sekian, itu saja dari saya. Selanjutnya adalah branding. Di tengah rutinitas kuliah dan pekerjaan yang padat, banyak dari kita yang merasa lelah, bukan hanya dari fisik, tapi juga dengan pikiran. Ya, di Mincare Class hadir sebagai ruang aman untuk belajar memahami kesehatan mental secara ringan dan membumi. Terus, Mincare Class adalah kelas edukasi mental yang harus dirancang khusus untuk memahami pekerja muda, terutama perempuan yang berusia produktif yang setiap hari berhadapan dengan tuntutan dan tekanan hidup. Tujuan utama adalah sederhana, tapi sangat bermakna. Salah satunya adalah membantu mengenali kondisi mental diri sendiri secara ringan. Terus, kelas ini ditunjukkan untuk kamu yang sering merasa stres dengan aktivitas harian, terus sering merasa overthinking tanpa henti dan kesulitan untuk tidur. Di Mincare Class, peserta diajak memahami hubungan antara stres, emosi, dan tubuh dengan cara yang ramah dan relevan dan tanpa stigma. Terus, karena kami percaya, capek bukan berarti lemah. Di Mincare Class, kamu belajar memahami diri sendiri dengan lebih sadar, lebih peduli, dan sehat. Mincare Class hadir bukan sekedar sebagai kelas, melainkan ruang aman dan solusi inovatif untuk mendampingi kesehatan mental mahasiswa dan pekerja muda. Dengan pendekatan edukatif, non-stigmatis, dan holistik, kami berupaya membantu individu mengenali, merawat, dan menguatkan kesehatan mentalnya. Kami percaya bahwa kesehatan mental adalah fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang berdaya dan berkelanjutan. Melalui Mincare Class, kami mengajak semua pihak untuk bersama menciptakan Indonesia yang lebih peduli terhadap kesehatan mental. Terima kasih. Sekian dari kami.